Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di channel YouTube Tulus Pinjol. Oke, gue baru bangun tidur, bro. Ya, baru mandi. Di sini kita bahas seputar ya DC lapangan mendatangi rumah nasabah setelah galbay. Lamanya sekitar 3 tahun dan ini bener-bener terjadi banget, bro. Ya, gue bukan ngarang dan di sini gue ceritanya beneran dari temen gua, temen kerja gua. Dia galbay di pinjaman online selama 3 tahun. Dia baru saja didatangi oleh DC lapangan 1 bulan yang lalu, dan di sini ceritanya gua angkat. Sebenarnya gua pernah angkat ceritanya di channel YouTube Angela Pangestu, ya di channel gue yang utama dulu, yang sebelum dinonaktifkan. Sekarang gua angkat lagi ceritanya di Tulis Pinjol agar informasi ini bisa kalian tahu ya tentang DC lapangan dari pinjaman online ini mendatangi rumah nasabah setelah dia galbay 3 tahun ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini bingung tentang DC lapangan, kalian silakan simak video ini sampai selesai. DC apa sih yang datang setelah 3 tahun lamanya galbay? Oke. Ya, bentar gua sambil ngopi dulu ya, bro. Buat teman-teman yang saat ini ya menonton video ini, silakan sambil santai dan dengarkan, oke? Jadi buat teman-teman yang baru saja gabung di channel YouTube gua, ya yang baru saja menonton channel YouTube Terus Pinjol, kalian gak usah heran, gak usah bingung. Ya nggak usah bingung karena wah subscriber dikit, wah video dikit, wah baru channelnya baru buka nih. Kalian nggak boleh kayak gitu ya kan? Ya karena wajar saja channel ini ya masih dikit subscribernya dan videonya masih dikit. Karena ini adalah channel kedua dari edukasi tentang pinjaman online. Karena channel YouTube Angela Pange itu yang subscriber sudah 7.200 itu kena dinonaktifkan. Oleh karena itu di sini gue bangun channel lagi untuk memberikan informasi kepada kalian agar kalian yang saat ini gagal bayar ataupun belum tahu tentang dunia pinjaman online itu bisa paham dan mengerti ya. Oke, langsung saja kita ke videonya membahas desa lapangan yang mendatangi rumah nasabah setelah galbay 3 tahun. Jadi begini, bro, ceritanya bro, ya gue kasih tahu ya. Temen kerja gue itu ya dia galbay di sebuah aplikasi pinjaman win-win. Di pinjaman win-win dia sekitar 2019 ya, kalau nggak salah. Dia itu ya nanti kalian bisa baca saja ya, linknya di deskripsi ya. Itu gua angkat di dalam artikel gue ceritakan di sana. Nanti kalian bisa baca-baca saja dan di sana gua kasih bukti-bukti fotonya ya. Dia galbay itu selama 3 tahun. Dari tahun 2019 dia pinjam itu awalnya aja cerita ya. Dia cerita awalnya itu dia sekitar 1,5 juta pinjaman dia waktu di pinjaman Mimin. Nah, ini kalian dengarkan baik-baik ya, karena di sini ada informasi yang sangat banget manfaat selain dia didatangi oleh DC pinjaman online. Ya, sekali lagi gue kasih tahu kepada kalian, di sini ada informasi setelah gue menjelaskan tentang DC lapangan datang ke rumah. Jadi di sini ada 2 topik yang akan gue bahas ya. Nah, di sini teman gue itu galbay di pinjaman Mimin. Dia awalnya 1,5 juta. Ya, awalnya tuh 1,5 juta. Nah, setelah itu di tahun 2002 ini, bulan kemarin, dia itu didatangi oleh DC lapangan. Bayangkan saja, bro. Dari 2019 sampai sekarang di tahun 2022 dia didatengin oleh DC lapangan. Dan itu sempat geger. Sempat geger di dalam di tempat kerjaan gue sendiri ya. Karena DC datang ke tempat kerjaan gue dan ketemu bos gue. Ya, setelah itu dia habis berkunjung ke tempat kerjaan, baru dia ke rumah nasabahnya ini ya. Oke, nggak sampai di situ ya. Kenapa dia didatengin DC lapangan dari pinjaman Win setelah dia galbay 3 tahun. Awalnya tuh seperti ini ya, bro. Dia pinjam 1,5 juta. Terus lama-lama dia nggak bayar-bayar nih ya. Dia lama-lama nggak bayar-bayar. Setelah itu dia bayar. Dia bayar melakukan pencicilan. Ya. Ini dia bayar
dengan cara mencicil 200, 100, 200, 100, 200, 100. Ini menurut keterangan dia ya, temen gue ya. Ini menurut keterangan dari temen gue. Dia cicil 100, 200, 100, 200. Nah, sebelumnya ya kan, di sini gue kasih tau dulu ya. Ini cerita temen gue. Temen gue ini kan gajinya gede. Gajinya gede loh temen gue. Itu sekitar hampir 5 juta loh. Hampir 5 juta gajinya. Kalau dia total, kalau dia misalkan masuk terus itu bisa sampai 5 juta karena masuk insentif ya. Nah, anak-anak itu bingung, teman-teman gue bingung. Teman-teman gue bingung. Ya. Setiap memasuki itu udah gajian. Setelah gajian tanggal 10 dia udah nggak ada. Dan dia suka minjem-minjem ke teman-teman dah tuh. Di sini gue bukan gibah loh ya. Setelah itu dia duitnya habis-habisan dan gue juga bingung ya kan. Gajinya gede kok duitnya habis-habisan gitu. Dan setelah itu usut punya usut, ada yang mencurigakan bahwa dia katanya main judi slot lah, main inilah. Ternyata kebongkar juga pada waktu sama gue sendiri. Karena gue menelusuri secara langsung dia ini kenapa duitnya bisa habis ya. Gue telusuri, ternyata dia ada salah satu pinjaman online yang gak pernah dia selesaikan. Yaitu adalah di pinjaman Win-Win, aplikasi pinjol legal. Ya, dan dia statusnya berizin OJK. Nah, jadi bagi teman-teman ya, gue sarankan kalau memang misalkan galbay ya galbay saja, jangan pernah mencicil. Bayangkan dia selama 3 tahun mencicil itu nggak lunas-lunas. Nggak lunas-lunas sampai sekarang. Gue nggak pernah tahu tuh hitungannya bagaimana, karena ya gini loh, yang gue sih sebenarnya mendapatkan informasi nggak secara utuh dari dia, cuman separuh aja gue berdapat. Karena gini ya bro, temen gue itu kalau gue tanyain, mohon maaf ya kalau gue tanya tuh orangnya sedikit gini ya, belok orang kalau gue tanya. Jadi kalau gue ngomong A, dia jawabnya B, begitu orangnya. Bingung guanya jadinya. Jadi gue harus pelan-pelan. Itu aja gue udah bersyukur banget mendapatkan informasi tentang Lia Galbay di pinjaman online. Jadi gitu, dia galbay di pinjaman online, di pinjaman Win-Win. Dia galbay selama 2019 sampai sekarang. Nggak lunas-lunas, nggak selesai, tapi datang ke desa lapangan. Karena dia mencicil 100, 200, 100, 200 dan sampai nggak selesai sampai sekarang. Ini pernah gue bahas tentang cicil menyicil di video sebelumnya. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Ini lanjutannya. Nah, nggak sampai di situ ya bro, nggak sampai di situ. Di sini perlu kalian dengarkan lagi dan perlu kalian perhatikan lagi ya mengenai pencicilan pinjaman online. Nah, nggak hanya dia didatengin DC lapangannya aja ya. Jadi ada cerita yang menarik lagi, ada cerita informasi yang sangat menarik lagi dan perlu kalian perhatikan. Ini bagi teman-teman yang masih peduli dengan datanya ya. Jadi temen gua itu hanya ada satu aplikasi pinjaman online ya. Ingat, temen gua hanya ada satu aplikasi pinjaman online yang dia telat bayar ya. Setelah DC dari pinjaman Win-Win mendatangi rumah nasabah atau ke tempat kerjanya, DC-nya mengatakan kepada bosnya ataupun kepada nasabahnya bahwa nasabah ini atau anak ini ya memiliki tagihan yang sampai saat ini belum diselesaikan. Saat ini ya datanya terblacklist, ada 5 aplikasi, mohon diselesaikan. Itu kata DC-nya. Temen gua kaget. Ya jelas kaget karena dia hanya satu aplikasi yang dia galbay. Mau tahu kan kenapa bisa ada 5 aplikasi yang terblacklist? Nah, cerita selanjutnya lagi adalah lebih bingungnya juga itu juga terdeteksi di bank. Jadi temen gua setelah itu dia mau mengajukan KTA di Bank Permata ya. Temen gua mau mengajukan di Bank Permata sama salesnya, karena kan sales itu setiap hari kadang-kadang datang ke tempat kerjaan gua menawarkan ya kan, menawarkan kartu kredit ataupun KTA ya, seperti itu menawarkan. Nah temen gue itu mengajukan pinjaman di KTA. Setelah dia mengajukan pinjaman di KTA, besoknya salesnya mengabarkan, bapak mohon maaf bahwa data bapak
terblacklist ada 5 aplikasi pinjaman online. Kalau Bapak menyelesaikan pinjaman online tersebut, maka Bapak sudah bisa mengajukan KTA. Itu kata sales dari Bank Permata. Ya gue juga kaget dong. Temen-temen gue yang mendengar itu, yang menyaksikan ceritanya itu kaget. Nih anak diem-diem kok terblacklist ada 5 aplikasi pinjaman online. Gue tanya lagi dong, lu beneran masih ada pinjaman lagi? Coba cek di Akulaku, di Kredivo ataupun di mana. Lu ada yang telat gak? Atau ada yang galbay? Nggak ada bang, gue nggak ada. Nah, dia memiliki aplikasi Akulaku ya. Nah, di situ pas gue cek-cek HP-nya, dia memiliki aplikasi Akulaku. Setelah gue cek-cek aplikasi Akulaku, ternyata aplikasi Akulakunya bagus bro. Pembayarannya bagus, nggak telat, historinya bagus. Ya, tetapi kenapa terdeteksi ada 5 aplikasi pinjaman online legal yang terblacklist gitu? Gue juga bingung ya kan, sebagai gue juga pemain pinjol juga bingung loh. Lu kok ada blacklistan? Coba lu inget-inget deh, lu ada pinjaman online yang lu gagal baik gak? Gue sampai nanya ke gitu ke temennya. Ya, jadi poinnya nanti gue akan tulisan lagi ya, kenapa dia bisa terblacklist di 5 aplikasi pinjol legal. Nanti lu dengarkan, tapi gue balik ke topiknya dulu. Ya, di sini gue perjelas lagi bahwa pinjaman online, pinjaman win-win itu ada DC lapangannya. Untuk DC lapangannya itu adalah dia merata, ya. Dia merata Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang. Dia merata ya. Memang pinjaman win-win kalau gue perhatikan jarang sekali orang galbay ya. Bahkan jarang sekali orang meminjam di aplikasi sana. Ya. Terus lagi ya, kenapa dia sampai terblacklist 5 aplikasi pinjaman online legal. Jadi gini ya bro ceritanya. Gua sama dia tuh sebenarnya sudah sama-sama melakukan pinjaman udah lama gitu ya. Bermain di dalam dunia pinjaman online tuh udah lama. Sekali lagi ya, pada waktu zaman aplikasi Tangbul ya. Karena dulu aplikasi Tangbul itu aplikasi pinjol ilegal yang sering banget orang pinjem di sana. Nah, dulu temen gua pinjam ya, sering banget pinjaman online. Dulu sering banget melakukan pinjaman online. Sebelum itu dia minjam di pinjaman win-win ya. Ingat, sebelum dia minjam di pinjaman win-win, dia sering banget minjam ya duit yang ada di dalam Play Store ya. Ya, dia install aplikasi yang ada dalam Play Store. Dulu ya, kalau dulu itu pinjaman online legal itu dikit bro, gak kayak sekarang ya. Kalau dulu tuh ya banyak gitu. Dan dia pinjam di sana, dia nggak ngerti yang mana ilegal, yang mana legal, dia nggak ngerti. Dia install aja, dia pinjam aja. Ternyata dia banyak sekali yang dia pinjolin itu di aplikasi ilegal. Sedangkan dia nggak ngerti yang mana ilegal, yang mana enggak. Alhasil pada waktu itu telat 1 hari disebar datanya. Satu tempat kerja geger. Ya, itu dia ada 3 aplikasi kalau nggak salah. Gue inget gue dia kena kesebar data. Karena gue juga satu kerjaan sama dia, nomor gue kena juga, kena keblas sama si desanya. Wih, si Anu nih disebar ya. Ya kemungkinan besar desa dari pinjaman online ilegal memanfaatkan data si nasabah ini untuk melakukan pinjaman online ke legal. Ya kemungkinan ya. Itu pada waktu dulu ya, pada waktu dulu, bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang udah nggak bisa. Ya zaman sekarang udah nggak bisa, harus kitanya dan KTP-nya. Kalau KTP kita, data kita sama orang lain itu nggak bisa bro, karena sudah verifikasi. Dan bahkan nama banknya, rekeningnya harus sama dengan KTP kita. Ya, kalau berbeda itu nggak bisa. Ini kalau sekarang, kalau dulu bisa bro, asalkan kalian punya KTP ya. Bahkan KTP editan juga bisa dulu. Kalau sekarang nggak bisa. Ya kemungkinan besar itu penyebabnya yang dia terdeteksi aplikasi dia data terblacklist di 5 aplikasi. Mungkin saja data dia dimanfaatkan oleh aplikasi pinjol lainnya. Ya, jadi seperti itu bro. Jadi bagi kawan-kawan, perlu kalian harus hati-hati dalam melakukan pinjaman online, baik itu ilegal ataupun legal. Ketika kalian sudah mengajukan pinjaman online ilegal ataupun legal, ingat kalian harus menerima resiko dan konsekuensinya. Bahwa pinjaman online konsekuensinya adalah udah besar banget bro ya. Besar. Kalau Anda peduli dengan data kalian, mendingan kalian stop pinjol ya, nggak usah pinjol-pinjolan ya, bahaya. Untuk kedepannya data kalian tuh bahaya. Ada lagi
resiko terberatnya kalau kita minjol di aplikasi pinjaman online ilegal. Ini bahaya banget ya. Sedikit informasi aja ataupun edukasi kepada teman-teman. Ya di sini gua agak sedikit buru-buru ya karena memori gua hampir 1 giga lagi nih ya. Ya jadi kalau misalkan kalian minjol di pinjol ilegal tuh resikonya besar banget. Satu ya, yang gua kasih tahu buruknya kepada kalian. Ketika kalian gagal bayar, ya ataupun kalian gagal bayar, data kalian bagus, itu data kalian bisa diperjualbelikan seperti kontak darurat. Mereka kan aplikasinya kan nyedot data, ya nyedot data isi kontak kalian. Itu data kalian dimanfaatkan untuk melakukan sebar promosi judi online ataupun penipuan yang lain-lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, data kalian, KTP kalian bisa saja dimanfaatkan untuk melakukan tindakan kejahatan dunia digital ataupun bisa melakukan kejahatan yang lainnya. Ya, jadi yang kedua, yang ketiga itu adalah bisa saja data kalian diperjualbelikan di pasar gelap. Ya, jadi banyak banget resiko yang kalian hadapi ketika kalian gagal bayar ataupun tidak gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal. Oleh karena itu bagi teman-teman, kalau sudah tahu tentang pinjaman online ilegal, kalian harus hati-hati. Mungkin itu saja yang gue sampaikan buat teman-teman yang saat ini menonton, ya bantu support dan dukung dengan cara subscribe, like, dan juga sebarkan ke teman-teman kalian. Udah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.